Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azalia Naswarolima Adani dengan NIM 111240279. Di sini saya akan bikin tutorial peta topografi dan juga penampang. Oke, yang pertama kita buka katalog, kita masukkan data yang ingin kita masukkan. Kita masukkan DEM-nya, di drag aja. Kemudian kita masukkan koordinat sesuai data. Data frame, properties, kemudian koordinat sistem, masukkan koordinat sesuai datanya. Klik OK. Oke, setelah itu kita masuk ke ArcToolbox. Kemudian kita cari data management. Setelah itu kita cari project and transformation, raster, project raster. Klik aja. Oke, setelah itu kita input data DEM-nya. Terus yang bawahnya itu terserah kalian mau nyimpen di mana. Kemudian klik OK. Masukkan koordinatnya dulu. Nah, terus baru klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini udah. Oke, selanjutnya kemudian kita masukkan kafling, SHP kafling. Setelah itu karena kita ini DEM-nya terlalu besar, maka kita akan klip aja. Kita masuk ke pencarian, cari klip. Kita pilih yang klip data management. Kita masukkan inputnya DEM project raster, kemudian pada kaflingnya, karena kita akan klip kaflingnya, terus kita klik OK. Kita tunggu aja prosesnya. Oke, setelah ini udah berhasil. Kemudian kita unchecklist aja untuk DEM-nya. Setelah itu kita ubah dia jadi hollow, kemudian colornya merah. Oke. Nah, akan kayak seperti ini tampilannya. Kemudian kita tambahkan untuk koordinatnya. Untuk scale-nya. Sini saya pakai 1 banding 12.500. Oke, add 2.500. Oke. Setelah itu, selanjutnya kita akan kita akan membuat kontur. Pertama yaitu ke ArcToolbox, kita cari 3D analysis, kemudian raster surface, kemudian pilih kontur, diklik aja. Untuk input raster kita input DEM project raster yang udah diklip. Kemudian untuk kontur interval sesuai dengan rumusnya, karena kita memakai scale 1 banding 12.500, maka kita dapat 6,25. Oke.
kita tunggu prosesnya. Oke, kemudian kita masukkan konturnya dengan cara ke art toolbox, kemudian cari 3D analis, raster surface, kontur, kita input dia dem project rasternya. Kemudian untuk kontur intervalnya sesuai dengan rumusnya, maka kita dapatkan 6,25. Oke, kita klik OK, kita tunggu prosesnya. Nah, setelah jadi kita checklist saja. Kemudian karena ini itu kontur interval, maka kita akan bikin kontur lagi. Caranya sama. Kemudian karena kontur sebelumnya itu intervalnya 12,5, maka dengan rumusnya yaitu hasilnya 6,25 dikali 4, maka kita dapatkan hasil 25. Kita klik OK, kita tunggu prosesnya. Oke, setelah jadi seperti ini kurang lebih. Oke, setelah jadi seperti ini, kita ubah aja untuk ininya agar lebih mudah. Oke, kita rename juga. Yang satunya juga. Oke. Setelah itu kita masukkan SHP-nya. Oke, kita masukkan SHP-nya seperti administrasi. Kemudian jalan. Setelah itu sungai. Oke, karena sungai, karena di sini masih offside semua, maka kita akan agar biar pas ya, kita ke geo. Oke, sebelum itu saya kelupaan memasukkan untuk sungai LN ya, kita masukkan aja. Kemudian kita ke geoprocessing, kita klip aja agar dia sesuai pada couplingnya. Klik, kemudian kita pilih pada coupling dan klik OK. Prosesnya lakukan hal yang sama pada yang lainnya juga. Kita ulangin prosesnya lagi. Klik jalan.
Oke, setelah itu kita matikan saja yang enggak di. Nah, sehabis seperti ini, kemudian oke, setelah itu kita ubah aja administrasi desa untuk jalan jadi merah. Oke. Jadi oke. Setelah itu setelah itu ini salah like aja. Oke, setelah itu kita unchecklist untuk demo seperti ini. Kemudian kita kasih label pada administrasi properties. Label ini jadi namo BJ. Klik OK. Oke. Setelah itu setelah itu kita akan memberi grid dengan cara klik kanan data frame, kemudian grid, new grid, kemudian kita pilih measure karena koordinat UTM, next, pilih kita X-nya 500. Oke, kemudian ini grid and labels, kemudian kita next saja, next. Oke. Nah, terus habis itu di sini saya akan membuat layout terlebih dahulu. Terus ini kita pakai A3. Oke. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita klik kanan, properties, new grid, kita pilih measure grid karena kita memakai UTM sesuai Tuhan aja. Next, finish. Nah, muncul seperti ini. Terus habis itu karena ini belum pas, kita pasin dulu. Kita klik kanan, kemudian properties, data frame, kemudian kita pilih data frame, kemudian kita fix scale, kita masukkan skala kita dibanding dari 500, kemudian masukkan tahun.
kemudian kita oke. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu sudah jadinya mungkin seperti ini. Kemudian karena ini masih ada nol-nolnya, untuk menghilangkan nol-nolnya kita klik kanan aja dan properties, kemudian kita pilih yang create, kemudian properties, setelah itu additional properties, number format kita ganti 0 aja. Oke. Nah, sudah hilang. Oke, selanjutnya kemudian kita sayat menggunakan interpolyline dari kontur yang rapat ini. Saya kali klik aja sampai sini kira-kira. Klik 2 kali. Cek. Nah, kalau sudah seperti ini kira-kira sudah berhasil. Kemudian ini kita 3D analis, kita pilih nge-save kita di mana. Oke. Setelah itu kita bikin ulang untuk interpolate line-nya. Sama aja. Oke, kita lihat grafiknya. Oke, kemudian setelah itu kita katalog, kita refresh, udah muncul PG1, kita drag aja. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita klik kanan, open update attribute tabel ini untuk datanya, dan kita tabel option, export export kemana kita akan menyimpannya. Oke, kita ubah juga untuk rename agar lebih mudah. Untuk tipe filenya pilih text file dan save. Oke. Setelah itu kita pilih insert data frame,
kita add datanya Python. Oke. Ini setelah itu kita klik kanan pada sayatan display x data. Untuk x nya kita masukkan m, untuk y nya kita masukkan z. Kemudian jangan lupa untuk koordinatnya kita masukkan juga. Oke, kita klik oke. Nah, sudah jadi. Kemudian setelah itu setelah itu kita klik kanan properties, kita fix scale-kan terlebih dahulu. Scale 1:12 1500. Kemudian selanjutnya kita fix scale-kan saja properties fix scale 12.500. Udah. Oke. Setelah itu kita bikin grid, klik kanan properties, kemudian pilih grid, new grid, measure, next. Kita label only aja untuk x-nya, kasih 500. Kemudian untuk y nya karena v kita 1:5 maka didapat yaitu 25. Oke, next finish. Kemudian kita sini udah muncul gridnya. Nah, karena ini masih ada 0 juga, kita properties lagi, kemudian kita pakai yang left right, kemudian additional properties. Ini kita number format kita nolkan aja. Oke. Nah, ini dia jadinya kurang lebih seperti ini. Kita rapikan dulu aja. Oke. Setelah itu karena ini tadi sebelumnya belum fix scale, kemudian ini udah saya fix scale kan lagi, yaitu 12.500. Kemudian habis itu kita properties lagi, grid properties, kita format, kemudian left right, additional properties. Selanjutnya
setelah itu kita properties lagi, terus grid, properties kita ini untuk ininya kita left right aja. Oke, setelah itu kita mungkin bisa rapikan ya. Kemudian kita add properties lagi. Kemudian label. Sini kita nolkan. Oke. Nah, di sini penampang kita sudah jadi.